Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa ashabihi al-muttasifuna bi mahasinil akhlaqi wal maqal, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati wakil khusus Ketua DKM, segenap jajaran para pengurus, para jamaah Masjid Nurul Ikhlas, sholat subuh berjamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling terbesarnya adalah nikmat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita, hadirnya kita pada majlis ilmu pagi hari ini menjadikan kita diampunkan segala dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimudahkan segala urusan, dan dikabul hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Bapak Ibu, pada kajian pagi hari ini adalah kajian saya yang pertama setelah bulan suci Ramadan. Maka saya dengan ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan, dan mohon maaf lahir batin jikalau ada salah dari saya pribadi, baik dari segi perkataan, sikap maupun perilaku. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita melewati bulan suci Ramadan, kita kembali menjadi suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sebelum memulai kajian fikih, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan agar kita dibukakan pintu kepahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Al-Fatihah ala niyatul ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkirun nafa wal intifa wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil futu wal manu wa rusul tabatan nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli syafa'ah wa ila arwah azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa jami' ashabihi wa jami' ulama al-'amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wal mukhlisin wa qawmi awliya ta'ala ajma'in wa taghashiyahum wa askinahum al-jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fi dinina min al-akhirah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب فانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما ويقينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وبسند متصل إلى مصنف هذا الكتاب قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال الصلاة المغرب الصلاة الثالثة Salat yang ketiga, waktu salat yang ketiga adalah al-maghrib, yaitu salat maghrib. Lughatan secara bahasa waktu ghurub, waktu terbenamnya matahari. Wa hiya aktsaru shalawati waqtan, dan dia adalah salat yang paling sedikit, paling sempit waktunya, paling cepat waktunya. Waktuha, adapun waktu salat maghrib, yadkhulu bi ghurubi kursi samsi, dimulai dari terbenamnya seluruh lingkaran matahari. Jadi lingkaran matahari semua masuk ya di dalam garis ufuk, itu namanya baru masuk waktu maghrib ya. Kalau matahari masih setengah, di pantai kita lihat dan itu ada garis kelihatan kalau kita di pantai, kalau di gedung nggak kelihatan, atau di kita lihat itu di pantai paling bagusnya. Nah itu ada ya, bundaran itu masih setengah, udah maghrib belum? Nah, jangan ke pantai ya Pak. Kali-kali main ke pantai Bu Pak ya. Wisata emang kalau ke pantai panas ya. Tapi melihat ya, suara gemuruh ombak itu suara yang Allah buat ya. Jadi kalau matahari kan belum tenggelam full, belum maghrib ya, makanya ada istilah apa tuh? Kalau matahari sore namanya apa? Hah? Sunset apa sunrise? Iya, istilah matahari sore ya, mau tenggelam kan langit oranye kemerah-merahan ya. Kalau waktu maghrib masuk adzan maghrib berkumandang, berarti yang namanya kisarus samsi ya, lengkungan matahari itu sudah masuk semuanya ya, dengan terbenamnya artinya sudah tenggelam seluruhnya, itu baru masuk ya. Wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar wa huwa humratun fil ufuq, dan adapun habisnya waktu maghrib adalah ketika cahaya langit yang merah ya itu tenggelam menjadi hitam penuh di atas langit kita itu. Jadi ada masih pancaran sinar matahari yang kemudian memantul ke langit, maka langit agak sedikit merah, masih kemerah-merahan walaupun memang sudah gelap. Tetapi ya inilah yang disebut dengan umratun fil ufuk ya. Itu kemerah-merahan berada di arah ufuk. Nah ini tapi merahnya nggak merah banget gitu ya, merahnya merah kereng dicampur sama hitam. Nah ini artinya kalau merah itu sudah hilang betul-betul di atas langit, terutama di arah ufuk, maka habislah waktu maghrib itu. Yang kita tahu kalau udah masuk adzan isya berarti maghrib habis. Itu yang kita tahu, yang paling gampang. Cuma ini kan kita lagi belajar fikih ya, artinya
tidak terus menerus bahwa kita berpatokan dengan jam. Ya, ulama dulu tuh tidak ada yang patokannya dengan jam, adanya patokannya dengan contoh ciri-ciri. Ciri-ciri waktu maghrib habis ya ketika kemerah-merahan itu di atas langit di arah ufuk sudah hilang berubah menjadi hitam semua. Itulah waktu maghrib habis. Ya, bahkan dalam mazhabnya Imam Syafi'i ya, yang lama dikatakan waktu maghrib itu singkat, makanya salat maghrib itu salat yang paling singkat. Salat maghrib dalam mazhab Imam Syafi'i pendapatnya yang lama itu adalah ya ini pendapat yang lama ini sampai merahnya hilang. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang baru itu anna waqtal maghrib qasirun, waktu maghrib itu begitu singkat. Gimana singkatnya? Wa huwa bi qadri ijabatul muadzin, yaitu dengan kadar waktu kita menjawab adzannya muadzin. Kemudian kita satrul aurat, menutup aurat, memakai pakaian, wa taharah, kemudian kita bersuci, wa shalah bi qadri khamsi rakaat, dan juga terus sholat selama 5 rakaat. Ya, kadarnya perkiraannya adalah sholat selama 5 rakaat berapa menit? Ya, jadi itu saja. Nah, dengar suara muadzin sambil menjawab, kemudian nutup aurat, taharah, bersuci, ya. Panjangnya 5 rakaat, anggaplah 10 menit ya. Nah, setelah itu habis sudah waktu maghrib. Ya, ini pendapat yang Imam Syafi'i yang terbaru. Ya, bahkan segitu singkatnya ya waktu maghrib itu nggak lama-lama. Ulama memperkirakan sekitar 20 menit dari setelah adzan. Ya, kalau sekarang kan masih penting ada 40 menit, 45 menit ya. Tapi pendapat yang diambil adalah pendapat yang lama. Jadi waktu maghrib itu adalah waktu yang paling singkat. Jadi kalau kita mau mengambil keluar daripada perbedaan pendapat, lebih baik sholat maghrib di awal waktu. Ya, jangan udah 7 kurang 5 baru sholat maghrib. Ya, karena nanti ada pendapat yang mengatakan itu sudah keluar dari maghrib. Ya, sudah keluar dari sholat maghrib, sudah selesai. Jadi sholat maghrib itu bukan habisnya ketika ada isya berkumandang, tapi sholat maghrib batasannya kira-kira seseorang ketika dia setelah mendengar adzan dia persiapkan diri, mengganti baju, ya bersuci, sholat anggaplah 5 rakaat, habis sudah. Ya, makanya Pak sholat maghrib singkat. Kalau bisa di awal waktu sholat maghrib. Ya, artinya ketika setelah adzan ya enggak lama, 5 menit setelahnya atau 10 menit kita langsung sholat. Ya, sholat maghrib. Jadi ini untuk keluar daripada khurujul ikhtilaf, keluar perbedaan pendapat antara para alim ulama. Ya, biar kita selamat. Jadi sholat maghrib jangan dientar-entar. Isya jam 7 misalkan, sholat maghrib jam 7 kurang 5. Nah, ini ada sebagian pendapat mengatakan itu sudah tidak sah. Kenapa? Karena sudah tidak sholat di pada waktunya. Ya. Sholat maghrib ini sholat singkat, sholat waktunya yang paling singkat. Awqatu sholatul maghrib, waktu sholat maghrib itu terbagi sab'atun menjadi 7. Waktu fadilah, waktu keutamaan, min awali waktin bi qadril istighal bi asbabis sholat. Tentu waktu yang paling utama adalah waktu yang di awal, waktu dengan diambil beberapa waktu bi asbabis sholat yang terkait dengan urusan sholat, ya, memakai pakaian, bersuci, toharoh, wudu. Nah, ini waktu fadilah. Waktu ikhtiar, nafsu waktu fadilah. Adapun waktu ikhtiar itu sama dengan waktu fadilah. Yang ketiga waktu jawaz, waktu diperbolehkan bila karohah tanpa makruh, yaitu waktu nafsu waktu fadilah sama di waktu fadilah. Maksudnya kapan? Di awal waktu. Itu juga termasuk waktu jawaz.
Nah, waktu jawazin bila bikaroha, adapun waktu diperbolehkan tapi makruh min intihai waqtil fadilah, dari selesainya waktu fadilah ila ayyqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah. Ya, dia akhirkan sholat, dia entar-entarkan itu sholat, meskipun masih cukup dia melaksanakan sholat maghrib sebelum kumandang adzan isya, tetapi di luar waktu fadilah, itu namanya boleh, cuma makruh. Ya, makruh. Ya. Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram itu gimana? Di dalam yaqwa minal waqti, tidak tersisa dari waktu qadru ma yasa'u shalah, yang mana kadar dia melaksanakan sholat. Misalkan ada orang sholat maghrib, ya 7 kurang 2 menit, lagi tahiyat awal adzan isya. Ini namanya kan waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat maghrib. Artinya baru 2 rakaat udah adzan isya. Nah, ini namanya disebut waktu haram, nama waktunya. Ya, tapi kalau dalam segi perbuatannya, sekali lagi saya sampaikan bahwa lanjutin sholatnya, jangan dibatalin. Ya. Orang anggapnya wah ini waktu udah masuk waktu, akhirnya dibatalin sama dia. Lanjutin aja, hanya saja dia melaksanakan sholat di waktu yang haram. Itu aja. Cuman pelaksanaan sholatnya sah. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal lanjutkan aja. Ya, namanya kita dalam kehidupan banyak kasus, ya mungkin ketiduran, mungkin lupa, mungkin kena macet, kemudian dia buru-buru masuk ke masjid, dia wudhu, ketika dia lagi 2 rakaat ternyata udah ada isya. Ya, maka lanjutkan itu sampai selesai. Kemudian yang keenam, waktu udhrin, waktu udur itu adalah waktu isya. Udur ini kan ada orang, ya, yang disebut sholat maghrib di waktu udur. Kapan waktu udur maghrib? Yaitu di waktu isya. Ya, jadi dia kelewatan sholat maghribnya, maka disebut udur. Udur itu berhalangan, waktu halangan. Dilaksanakannya kapan? Isya. Ya, namanya disebut waktu udur. Yang ketujuh, waktu darurah, yaitu waktu darurat. Idza zala mani'u wa baqiya minal waqti qadru ma yasau takbiratul ihram. Ini waktu darurat jikalau telah hilang, ya, penghalang daripada sholat dan tersisa daripada waktu sholat tersebut sekiranya, ya, sesuatu yang cukup untuk dia melaksanakan takbiratul ihram. Jadi tersisa waktu 1 menit, ibu-ibu sudah selesai nih, headman-nya, menstruasinya beres, ya, mani ini penghalang dari sholat, menstruasi sudah beres, waktu masih 1 menit di waktu maghrib, ya, belum masuk isya, tapi kalau disegerakan masih keburu untuk takbiratul ihram, maka ini namanya waktu darurah. Ya, jadi setiap keadaan ternyata juga membedakan antara waktu haram dengan darurah. Kalau tadi kan tidak ada penghalang apa-apa, dia memang sholat diakhirkan, kemudian dia sholat keburu masuk waktu berikutnya. Nah, ini namanya waktu haram. Tetapi kalau ada orang yang mendapatkan mani'un, penghalang daripada sholat, contohnya apa? Menstruasi, contoh lagi nifas, contoh lagi stres, gila, sadar, dia orang gila, sadar dia 6:59 menit sadar. Ya. Habis itu kalau dikira-kirakan dia wudhu, setelah wudhu takbiratul ihram masih keburu, itu sholat maghrib, artinya masih masuk, Allahu Akbar, itu berarti namanya dia melaksanakan sholat di waktu darurah, karena dia masih wajib dikenakan sholat maghrib. Ya, jangan mengira dia nggak wajib itu sholat maghrib, karena akalnya sudah kembali, akal sehatnya. Ibu-ibu perempuan yang menstruasi sudah bersih, ya, maka wajib tetap melaksanakan sholat. Sekarang lanjut, as-sholatul rabi'ah, sholat yang keempat yaitu sholat isya.
Sholat Isya wahiyya lughatan, namanya Isya secara bahasa. Isya itu apa sih? Ismun li awalid dhalam, suatu nama pada permulaan gelap, namanya Isya. Isya ada juga dengan kata ain asya, yaitu makan malam. Kalau orang Arab bilang makan malam asya. Kalau sholat Isya ada pakai fathah, ada pakai kasroh. Beda cuma bacaan sedikit, beda arti Pak. Ya. Ana uridu sholat al-isya, saya pengen melaksanakan sholat isya. Ana uridul isya, saya mau melaksanakan isya. Tapi kalau ana uridul asya, saya pengen makan malam. Ya, makanya ada istilah qaddimul asya 'alal isya. Ya. Ada istilah dahulukan makan malam daripada sholat isya. Ya, makan dulu malam, ya, baru sholat isya. Ya, jadi kalau yang waktunya luang dan ditambah kalau sholat isya ini berjamaah. Ya, jangan duluin makan sholat isya sendiri-sendiri, masih kalah sama sholat isya yang mendahulukan isya baru makan. Ya, ini pembahasannya nanti kita akan bahas itu masalah itu. Ya. Ulama mengatakan qaddimul asya 'alal isya, dahulukan makan malam baru setelah itu sholat isya. Ya. Karena bagusnya habis sholat isya itu tidak berkata apa-apa. Ya, afdolnya habis sholat isya tidaklah dia mengeluarkan ucapan apa-apa. Ya. Kecuali hanya ucapan yang sifatnya zikir atau membaca qiraatul Quran dan yang sifatnya ibadah. Ya, selain itu, ya misalkan lagi habis sholat isya bincang-bincang, ngobrol, itu makruh. Ya, kalau kata ulama fuqaha makruh, apalagi sampai ghibah. Ya, itu makruh. Makanya bagusnya sholat isya itu para ahli fuqaha, sebagian ahli fuqaha dimundurkan. Diakhirkan. Kenapa? Habis sholat isya dosa udah rontok, tidur. Ya. Tapi sholat isyanya berjamaah. Ya, sama siapa? Sama istri boleh, sama anak boleh, kan berjamaah kan macam-macam Pak ya. Sama teman, sama ajudan, ya, sama siapa boleh. Yang penting habis sholat isya tidur. Kita tidak melakukan perilaku yang dibenci oleh Allah, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang makruh bahkan yang haram sekalipun. Nah, ini bagusnya begitu. Ya. Isya ini maknanya adalah nama li awalid dhalam. Ya, untuk permulaan gelap. Wahiyya atwalus sholawati waqtan, dan tadi maghrib ya adalah sholat waktunya yang paling pendek. Sekarang isya ini sholat yang waktunya paling panjang. Betul apa betul? Ya, isya ini sholat waktunya paling panjang. Coba dihitung. Kalau isya masuk jam 7, berakhirnya di waktu subuh. Berapa jam tuh isya? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, taruhlah 4, jam 4, berarti 9 ya, 9,5 jam, 4.30 ada subuh, berarti 9,5 jam, paling lama. Ya, zuhur ke asar 3 jam, ya, kurang lebih ya, sekitar 3 jam. Asar ke maghrib berapa jam? 3 jam. Ya, kalau jam 3 ya, kalau adanya jam 3 lebih, kalau setengah 4, 2,5 jam. Ya, maghrib paling singkat, isya yang paling panjang waktunya. Nah, adapun waktu isya adalah dengan terbenamnya di ghurubi syafaqil ahmar, terbenamnya ya cahaya kemerah-merahan yang ada di ufuk itu hilang. Ya, itu masuk mulai waktu isya. Ya.
Dan selesai waktu Isya, habis waktu Isya itu bitulu'i al-fajr shadiq, dengan terbitnya fajar shadiq. Kapan fajar shadiq? Itu fajar shadiq adalah ketika dikumandangkan azan subuh. Itu fajar shadiq. Ada namanya fajar kadzib. Fajar kadzib ini kapan? Fajar kadzib ini kalau Bapak Ibu pernah ya tinggal kalau di Indonesia ini mungkin di daerah Jogja. Ya, Jogja itu ada azan awal. Ya. Sebagian Jogja itu masih menggunakan azan awal. Daerah Jawa Barat juga ada yang masih pakai azan awal. Ya, kalau azan awal itu bisa dikatakan dia bukan hanya ya kalau kita bilang begini, kalau orang awam, oh ini waktu sahur gitu ya, tapi itu bukan bicara sahurnya Bapak Ibu. Yang benar itu adalah menandakan waktu fajar kadzib. Jadi fajar ini ada dua, ada fajar shadiq ya, ada fajar kadzib. Nah fajar kadzib ini kira-kira jam 3:30 ya, kurang lebih rentannya range-nya jam 3 sampai 3:30. Itu namanya fajar kadzib. Nah fajar shadiq masuknya waktu subuh ya, makanya disebut wa Qur'anal fajri ya, disebut juga sholat subuh dengan sholat fajar ya. Sholat subuh itu kata lain dari sholat subuh apa? Sholat fajar ya. Ada lagi yang disebut, yang kita kenal dengan sholat sunnah apa Pak? Fajar. Sholat sunnah fajar itu apa? Qobliyah ya. Bertanyalah orang-orang itu ya, Ustaz, sama gak sholat sunnah fajar dengan qobliyah subuh? Ya sama sebenarnya. Cuman orang kadang beda istilah, beda nama sehingga jadi keder. Ya. Bukan yang dikatakan Nabi itu sholat sunnah fajar. Ya. Iya itu istilah aja. Dia udah nggak ngerti ngotot tuh. Saya kadang-kadang begitu, udah nggak ngerti, nggak paham ngotot. Itu istilah aja. Tapi kalau ulama fikih menamakannya qobliyah subuh. Ya. Nggak ada bedanya Bu Pak antara fajar subuh dengan qobliyah subuh. Kalau fajar subuh ya itu kan sesuai dengan hadis Nabi yang dikatakan Nabi, sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh ya artinya sholat qobliyah. Kalau masuk ke dalam ranah ilmu fikih namanya qobliyah subuh. Berarti orang yang melaksanakan qobliyah subuh pahalanya mendapatkan keutamaan daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Ya, itu pahalanya dunia dan seisinya. Jadi fajar shadiq, kembali lagi ke sholat isya ini. Ya, fajar shadiq, maka kumandang adzan subuh menandakan habisnya waktu isya. Ya. Sama seperti yang lain, ada waktu fadilah, waktu utama, yaitu ya waktu utama di sini secara normal, secara dasar semua ya dinamakan waktu yang paling utama itu adalah di awal waktu. Ini bicara normatif, ya, bicara yang standar, yang awal. Ya, karena ada hadis Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah as-salatu fi waqtiha au ay as-salatu fi awwali waqtiha. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah melaksanakan sholat pada awal waktu. Jadi seluruh ya pada dasarnya ya sama hukum misalkan ya, makanya belajar hukum ini harus paham. Hukum dasar puasa. Apa hukum dasar puasa? Puasa apa dulu nih? Puasa Ramadan atau selain Ramadan? Kalau puasa selain Ramadan hukum dasarnya sunnah. Puasa Ramadan hukum dasarnya
wajib. Nah, maka nanti hukum ini akan berubah sesuai dengan keadaan. Hukum puasa Ramadan bisa berubah, tadinya wajib menjadi haram. Kapan? Saat orang yang sedang nifas, menstruasi, masih puasa aja. Nggak boleh, haram itu. Berubah nih Pak hukum. Ya. Waktu sholat pun sama. Waktu fadilah, ada waktu utama di awal waktu. Nanti akan ada penjelasannya. Ya. Waktu yang paling utama, jikalau tidak ada perihal apapun, maka tentu yang paling utama ada di awal waktu. Tapi ada kalanya di mana di akhir waktu itu lebih utama daripada di awal waktu. Di akhir waktu lebih utama daripada awal waktu. Saat kapan? Ya, contoh, ya, misal, makanya ini disifati dengan personal, nggak bisa dipukul rata, ya, ke seluruh orang nggak bisa. Ya, adapun pukul rata secara umum, tentu yang namanya sholat paling baik adalah di awal waktu. Tetapi kalau namanya dalam kondisi keadaan tertentu, maka lebih baik sholat di akhir waktu. Maksudnya akhirnya bukan akhir banget, ya artinya di pertengahan waktu, dengan catatan syarat ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuan berlaku? Tentu harus dengan jamaah. Ya, kalau sendiri tetap kalah. Ya, harus dengan secara berjamaah. Contohnya apa? Kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu nih. Tamu dari jauh datang ke rumah, pas tepat adzan, ya adzan kumandang, kan biasa kita sholat di awal waktu. Ya, tamu datang gak enak kalau nggak kita subuhin dulu, ya langsung main asal tinggalin aja. Ya, maka siapkan dulu, subuhkan dulu, karena ini urusan dengan manusia. Ya, sholat urusan dengan Allah, ini urusannya sama manusia. Ya, kata ulama fikih, ya dahulukan itu. Ya, karena memuliakan tamu juga perintah Nabi. Muliain tamu dulu, subuhin, bikinin minuman. Nah, setelah itu kan sholat kita berarti bukan di awal waktu. Ya, entah setengah jam lewat atau 1 jam lewat, baru kita ajak tamunya sholat. Ya, sholat berjamaah. Nah, pada saat itu atau pada kondisi itu, sholat agak dimundurkan sedikit, itu lebih baik bagi dia, ya, bagi dia daripada di awal waktu. Paham Pak ini Pak? Jangan sampai salah paham ini. Nanti ada tamu dimundur-mundurin, semundur-mundurnya lagi, ya, semundur-mundur ya. Yang penting sudah dengan kontrol hajat, keperluan. Ya, sebutuhnya aja. Ya, kita menyuguhkan air teh, ya, ngobrol sebentar karena tamu kan baru nyampe. Ya, tamu baru nyampe, gak enak kalau kita langsung tinggalin begitu aja. Dia juga perlu ngerekap, kalau kata orang Sunda, perlu nyantai dulu. Orang Betawi bilang ngasok sebentar. Ya, kita temenin tamu karena perintah Nabi juga. Ya, makanya kan ulama fikih itu berpikir bagaimana jikalau keadaan kondisi seperti ini. Ya, ada lagi contohnya, misalkan contohnya lagi itu bicara tamu, tetangga kebakaran. Ya, tetangga kebakaran. Pertanyaannya saya mau tanya, lagi kebakaran ada, bapak mau tinggalin atau mau bantu tetangga? Hah? Ya, kalau tinggalin kebakaran Pak. Ya kan, tetangga kebakaran lagi kena musibah, ditinggalin aja. Saya sholat dulu. Udah keburu habis ini, angus. Ya, angus. Di rumah orang udah habis rata kalau kayak begini. Betul? Nah, makanya di sini kita bantu dulu. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia muliain tetangganya. Ya, dia bantu tetangganya. Itu perintah Nabi juga. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya maka kita harus bisa pahami. Oh, kita bantu dulu.
selesaikan masalah dia. Dia sedang tertimpa musibah, kita bantu. Kira-kira misalkan udah jam 1, ya anggaplah sholat zuhur ini ya, kita kasih contoh sholat zuhur. Jam 1 setengah 2 api sudah mulai reda, baru kita sholat. Dan tinggal gitu Pak, gampang. Ajak teman atau ajak orang lain, nanti udah sholat belum? Ayo jamaah sama saya. Nah, jadi pahalanya gak bakalan kurangin daripada kelebihan sholat di awal waktu. Meskipun tiap hari, ya, tiap 5 waktu ini kita udah istiqomah, biasa di awal waktu. Tapi kalau kejadian begitu apa boleh buat Pak? Ya, ada yang tega begitu. Ya, misalkan tetangga lagi kebakaran, kita tinggalin aja begitu. Ada nggak yang begitu? Ya, kalau begitu tuh tetangga itu waduh luar biasa itu. Ya, jadi makanya ibadah kita kepada Sang Kholik itu cerminannya adalah perilaku kepada sang makhluk. Ya. Kalau perilaku kita kepada sesama makhluk ini bagus, baik, sama tetangga baik, sama saudara baik, ya, itu artinya ibadah kita dengan Allah udah mulai benar. Ya. Udah mulai benar. Tapi kalau kita ibadah sama Allah merasa benar, beda nih. Udah mulai benar sama merasa benar. Nah, kebanyakan sama tetangga nggak akur. Ya. Kebanyakan hidupnya nafsi. Ya. Kebanyakan sosial bermasyarakatnya nggak bagus. Ya, makanya perhatikan, sosial masyarakat itu penting. Kita hidup bermasyarakat, hidup semua indah kalau sama-sama. Ya. Kan kalau saya contoh nih Pak, ini saya duduk di sini ngisi kajian itu indah, cakep kalau ada yang dengerin. Ya Pak. Nah kalau nggak ada yang dengerin, ini saya sejam nih ngomong begini sendiri aja. Kira-kira indah apa enggak? Iya, paling kan kata ketua DKM itu Ustaz udah berapa lama begitu. Sampai gila saya. Bapak Ibu duduk, ya, itu kelihatan indah, enak kalau ada yang nyampein. Bapak Ibu melihat ke saya, lihat ke depan begini gak ada orangnya, ngapain coba? Ya. Artinya hidup itu indah kalau bersama. Ya. Dan yang paling mudah aja contoh nih, saya kasih contoh lah, paling mudah. Apa sih pekerjaan yang paling enteng? Apa pekerjaan yang paling enteng? Hah? Tidur. Tertawa deh. Ya. Ketawa kan paling enteng ya Bu. Ya. Ketawa aja harus ada orang lain. Coba. Ketawa itu harus ada objek, ada orang lain. Coba Bapak Ibu ketawa sendiri. Tawa sendiri. Ya. Entar apa tetangga lewat dilihat, lah itu udah lama begitu katanya gitu. Ketawa harus ada orang lain loh Bapak Ibu. Ya. Kalau ketawa sendiri, senyum-senyum, dari kanan kiri sendiri, senyum-senyum, disangka stres. Itu pekerjaan paling enteng. Artinya apa? Harus ada orang, ya, harus bersama, harus ada orang lain. Gak bisa sendiri, gak bisa. Ini bicara yang simple aja dalam kehidupan masyarakat. Ya, apalagi bicara konsepnya adalah wujud cermin daripada ibadah kita kepada Allah. Ada tetangga kesusahan, kebakaran, kita tinggalin mentang-mentang ini panggilan Allah. Ya, nah dulu Mas, ya, jangan suka kita mengatakan seakan-akan itu perkataan yang hak, sedangkan Anda tinggalkan hak tetangga. Ya, ini hati-hati nih. Ya, sering kita mendengarkan kata-kata bungkus seperti itu. Bukan berarti kita nggak mau dengar panggilan Allah. Ya kalau nggak ada apa-apa tetangga, ya betul, ini panggilan Allah. Lo tetangga lagi kebakaran, mohon maaf Mas, saya nggak bisa bantu, saya dahulukan panggilan Allah. Ya Allah, ya
tetangganya, biarin, katanya. Panggilan Allah dahuluin. Ya, rumah saya ludes itu, nanti lihat rumah dia mau kayak gimana, kayak gak bakalan saya bantu. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi dahulukan. Ini saya cerita sedikit, ini belum ada pembahasannya, cuma artinya konteksnya apa? Ya, konteksnya di dalam bahkan sholat yang disebut dengan penghambaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada selah, di mana di situ kalau ada berkaitan dengan hubungan manusia, dahulukan dulu hubungan manusia. Ya. Artinya yang penting tadi syarat ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuan berlaku? Gak usah khawatir, misalkan udah kebiasaan istiqomah sholat di awal waktu, tiba-tiba ada sesuatu yang urgent, akhirnya dia mengira ya saya sholat di akhir waktu atau di pertengahan waktu, nanti pahala saya gak jadi besar. Nah, yang penting berjamaah, ya. Yang penting selama masih ada udzur, masih ada tadi, ya, masih ada apa yang berkaitan dengan manusia, sifatnya udzur, maka syariat pun akan tetap memberikan pahala sebagaimana dia sholat di awal waktu. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah, ini ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar sama. Ya, waktu ikhtiarnya dari selesai waktu fadilah tentu di awal waktu ikhtiarnya adalah dari selesainya di awal waktu sampai sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu gimana sih? Nah, ini Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Malam itu ada berapa jam malam itu? Malam ada berapa jam? Hah? Malam berapa jam? 12. Ya, malam ada berapa jam? 12. Anggap 12 itu begini. 12 dibagi 3. Ya. Ada sepertiga pertama, ada sepertiga kedua, ada sepertiga akhir. Ini istilah-istilah yang sering kita temuin, tapi jangan sampai salah nih memahami istilah ini. Ya. Dibagi 3 berarti per sepertiganya berapa? 4 jam. Ya, 4 jam. Ingat-ingat ini. 4 jam. Berarti kalau jam 6 itu 4 jamnya sampai jam berapa? 10. Ya, ini bagi orang yang pengen ngerti nih, sepertiga malam. Ya, malam sepertiga yang terakhir Pak Ustadz, itu jam berapa sih? Nah, ya kan? Dengerin baik-baik. Ya, saya dengar hadis, ya, oh ini ada sepertiga malam, ya, sepertiga terakhir. Yang bagus itu tahajud di malam sepertiga terakhir. Ya, sepertiga terakhir jam berapa? Makanya kita kulik dulu, ya, kita kupas dulu ini. Ya, 4, berarti jam 10 itu sampai jam 10. Dari mulai Isya jam 7, meskipun Isya mulai jam 7, berarti dihitungnya jam 7. Karena setelah maghrib itu disebut malam. Ya, setelah maghrib disebut malam. Ya, jadi tetap meskipun Isyanya jam 7, dikatakan sepertiga pertama sampai jam 10. Ya, berarti tadi waktu ikhtiar itu dari mulai jam 7, ya jam 7 itu setengah 8 namanya waktu fadilah. Anggaplah jam 8 sampai 10 namanya waktu ikhtiar. Itu namanya sepertiga pertama. Sepertiga kedua berarti dari jam 10 sampai jam 2. Ingat-ingat Pak. Jam 10 sampai jam 2 itu namanya sepertiga kedua. Ya, sepertiga pertengahan. Ya. Atau bahasa sepertiga terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Jam berapa tuh? 2 sampai jam 6. Ya, maksudnya berarti kalau kita melaksanakan sholat malam pun yang bagus itu di atas jam 2. Ya. Di atas jam 2, setengah 3, jam 3 itu namanya sepertiga akhir. Ya, itu namanya disebut sepertiga akhir. Jadi jam
2 sholat tahajud, ya terus sholat sunnah mutlak, sunnah hajat, sampai 2:30 witir. Nah ini yang paling bagusnya. Orang Indonesia kan bertanyanya yang paling bagus apa Ustaz? Ya selalu yang paling bagus. Soalnya kalau ke pasar juga nanyanya begitu. Ya tomat 10.000 yang paling bagus mana Pak? Kan gitu. Nanyanya begitu. Akhirnya sholat pun waktunya ditanya yang paling bagus mana. Cuman yang jadi masalah apa Bapak Ibu? Ketika nanya yang paling bagus, terus kemudian ada orang sholat, contoh sholat tahajud jam 10, jam 9, sehingga dia mengatakan itu nggak sah. Ya, ini jadi masalah. Ya. Dia mengerti satu ilmu bahwa sholat yang paling bagus itu jam 2, kemudian dia meniadakan orang lain sholat tahajud atau sholat qiyamul lail jam 10 dikatakan tidak sah. Nah ini yang salah kaprah. Ya. Padahal orang jam 9 boleh nggak sholat qiyamul lail? Boleh. Sholat tahajud jam 9 setengah 10 boleh. Kan yang ditanya yang paling bagus. Ya Ustaznya nggak salah dong jawab. Yang paling bagus yang mana Ustaz? Ya jam 2. Berarti kalau jam 1 itu nggak bagus. Bukan nggak bagus, disalah lagi loh. Ya. Makanya serba bingung kalau jadi guru fikih itu. Ya. Serba salah. Dan jam 1 dikata kurang bagus, jam 12 nanti nggak bagus. Kan Bapak Ibu nanya yang paling bagus. Orang Indonesia tuh makanya saya bilang mau di masjid, mau di pasar selalu nanya yang paling bagus. Ya, jual alpukat 10.000 sekilo, ditanya Pak mana yang paling bagus kan gitu. Ya, karena kebiasaan begitu, jadi dibawa-bawa nih, ditanya ke masjid. Ditanya ke masjid, setelah udah dapat jawaban dari ustadznya, dia simpulkan di luar jam itu tidak bagus. Nah, ini salah ini, ya. Artinya kita bicara afdol yang paling utama, ya. Bukan berarti yang di luar itu nggak bagus. Ya. Berarti sampai jam 10. Nah, kemudian waktu jawas ya sama. Sampai dia waktu jawas dari mulai sepertiga malam pertama sampai dulu fajrul kadhib sampai terbit fajar kadhib. Ya, kemudian waktu jawas dengan makruh, waktu haram, ya kemudian waktu utur dan juga waktu dhurur. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ini materi dari saya. Mungkin kita kasih waktu 5 menit. Ada yang mau ditanyakan mengenai waktu sholat, silakan ya, berkaitan dengan kajian pagi hari ini atau bertemakan dengan yang lain, bertanya tentang yang lain, silakan dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Waktu suruh jam berapa ini? Terbit 5.3 ya. Nah ini juga nanti kan setelah ini baru dibahas tentang subuh. Iya, baik. Iya, Bapak Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budega Ibu Ustaz. Ini juga tema saya bagaimana standar suami terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah sabda Rasulullah penasihatnya dalam ceramah Pak Ustaz. Sebaik-baiknya seorang suami yang paling baik terhadap istrinya. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana penjelasan yang seorang istri yang terbentuk dari bagaimana suami memperlakukannya? Karena ada pepatah istri mengikuti bayangan suami. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang ditanyakan bagaimana suami yang terbaik, kan susah begini jawabannya. Tadi saya bilang kan orang Indonesia itu yang paling bagus gitu. Pengen itu yang paling bagus. Ini mobil second Pak, iya second. Tapi mana yang paling bagus Pak? Jadi sampai suami juga suami yang paling terbaik. Kalau udah susah berat ya Bu. Gak ada yang terbaik kecuali Nabi kita Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada, ya, gak ada Ibu.
Suami yang terbaik itu hanya Rasulullah. Kenapa? Bapak bisa bayangkan Pak, Rasulullah istrinya berapa? Berapa? 4 lebih. 7. Iya. 7. Ya. Bapak bayangkan Pak, kalau Rasulullah istrinya ya banyak seperti itu 9, ya, banyak. Ya. Itu ada satu aja celah cacat ya, di mata istri. Bapak tahu kan kita istri satu kan Pak? Bapak tahu ya, istri kita kan satu nih Pak ya. Iya. Kita ini ada kekurangan sedikit di mata istri. Ngomongnya kayak apa tahu? Betul nggak? Rasulullah istrinya 9, ya 9. Itu nggak pernah ada riwayat hadis yang menceritakan salah satu istri Nabi tentang kejelekan Nabi. Bayangkan itu, ya dari Siti Aisyah, Siti Saudah, Hafsah, yang pertama Khadijah, itu nggak pernah mengisahkan sedikit pun, meskipun hanya setitik kesalahan Nabi, kekurangan Nabi. Sedangkan kita tahu watak perempuan itu kalau melihat kekurangan suami sedikit aja sudah ngoceh. Ya. Berarti menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar manusia yang sempurna. Bapak-bapak istri satu aja nggak bisa nanganin, apalagi istri 9. Ya. Artinya kan apa Pak? Rasulullah sosok yang betul-betul. Jadi nggak ada yang terbaik. Ya, saya jawab nih Bu ya, dua tema ini. Tidak ada suami yang terbaik kecuali Rasulullah, karena memang menjadi tauladan. Selain itu, seorang laki, baik laki maupun perempuan, berpotensi salah dan benar. Ingat-ingat ini, berpotensi salah dan benar semua. Ya, laki-laki seorang suami berpotensi salah dan benar, istri berpotensi salah dan benar. Tidak ada yang namanya benar terus, tidak ada yang namanya salah terus, tidak ada. Semua di antara kita pasti berpotensi salah dan benar. Kemudian bagaimana kita mencontoh Rasulullah? Contohlah Rasulullah. Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Akal sebaik-baiknya kalian, ini Nabi sampaikan kepada kita Pak, laki-laki ini. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sikap dan perilakunya terhadap keluarga. Dan kata Nabi, saya kata Nabi, orang yang paling baik terhadap keluarga. Kita nggak bisa mencontoh 100% Rasulullah, tapi belajarlah keteladanan dari Nabi. Cara berumah tangga, cara menyikapi istri, cara kasih sayang kepada istri, kepada anak, belajarlah dari Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah ditemukan celah kekurangannya oleh 9 istri, 9 perempuan yang dekat setiap hari dengan Nabi. Ya, kita jangankan 9, 1 aja udah kelihatan. Ini kita mah 1 itu. Ya, kita pun sudah kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Ya, maka belajar. Ya, kita ini laki-laki wajib belajar untuk bisa mengerti bagaimana yang disebut dengan hanya sekedar nikah. Ya, makanya menikah itu bukan hanya sekedar rumah bersama, berhubungan suami istri, membesarkan anak, bukan hanya sekedar itu. Ya, lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Rasul mengajarkan kita. Jadi bagaimana standar suami yang baik? Ya, suami yang baik itu suami yang mengajak ibu kepada kebahagiaan yang abadi. Ya, ini suami standar yang baik, kebahagiaan yang bukan hanya di dunia, tapi yang terpenting bahagia nanti bersama bisa di akhirat. Ya, itu standar suami yang baik. Ya.
Nabi banyak, saya kan kalau mau jawab panjang ini. Ya, saya sambil nunggu waktu suruh selesai aja biar supaya kita bisa sambil sholat duha. Nabi sampaikan kepada kita ya bahwa laki-laki yang baik pertama laki-laki yang amanah. Amanah maknanya apa? Memberikan nafkah minimal 3 ya, 3 yang disabdakan Nabi, makannya, ya, pakaiannya, tempat tinggalnya dengan sesuai kemampuan. Ya, makanya saya minta dengan perempuan jangan terlalu tinggi ekspektasinya, karena laki itu tidak dituntut untuk memberikan sesuatu apa yang diinginkan perempuan, tapi memberikan sesuatu yang dibutuhkan perempuan, itulah yang dituntut. Ya, misal beli pakaian 100.000 satu, itulah yang diwajibkan ke atas suami. Tetapi kalau ibu ingin pakaian satunya 1 juta, itu di luar kemampuannya ya, kecuali memang dia mampu. Itu namanya mala tokotola nabi ya, di luar kemampuan seseorang. Nggak boleh perempuan ya memaksakan, misalkan kamu kewajibannya adalah memberikan pakaian kepada saya, yang dituju pakaian 1 juta ya, lakinya gajinya cuma 5 juta, mampu apa enggak ya? Nah, ini terkadang, makanya kalau namanya bicara mana laki standar yang baik, harus bicara juga perempuan standar yang baik ya, agar balance ini ya, jadi agar sama-sama mengerti mana batasannya, mana ranahnya ya, kalau cuma hanya memikirkan ini laki harus begini, ini perempuan harus begini, hanya memikirkan seperti itu, tidak akan ketemu. Kita akan selalu berpikir, wah ini laki saya begini, makanya saya begini. Bapak Ibu ya, dulu guru saya ini Mbak Maimun itu pernah ada orang datang ya ke rumah beliau ngadu, ya, perempuan ngadu kepada beliau sampaikan tentang suaminya, disampaikan begini, terus kemudian kata beliau apa? Kata Mbah Maimun itu, ibu ya, saya mau tanya ya, ibu ini punya suami, yuk suami saya Mbah, dia itu gak kerja, saya yang kerja, saya yang nyari nafkah ya, saya yang memberikan nafkah kepada dia ya, tapi dia kadang ibadah juga malas. Nah, dan juga ini perlu digarisbawahi ini, kalau bicara agama, bicara spiritual, laki-laki itu ikut kepada spiritual ya, semangatnya dari seorang perempuan. Ingat ini ya. Jadi laki-laki itu semangat di dalam ibadah itu melihat perempuan ya. Bukan perempuan dan laki. Tapi kalau contoh teladan, perempuan lihat laki ya. Jadi semangat kita Bapak ya, kita ini beribadah, pengen dekat agama, dorongan spiritual kita untuk dekat kepada Allah yang nentuin perempuan. Nah ibu juga harus paham itu ya. Kenapa begitu? Karena Sayyidah Khadijah begitu. Jadi saya ngomong begini bukan gak ada dalil ya. Sayyidah Khadijah itu ketika dia Rasulullah ya gelisah, wahyu pertama datang. Ini kata orang ahli psikologi ini, ketika datang wahyu Rasulullah gelisah, badan gemeter, keringetan, panas dikit. Datang ke Sayyidah Khadijah, minta diapain Pak? Selimuti. Nah selimuti. Kemudian setelah diselimuti, Nabi ditanya sama Sayyidah Khadijah, kenapa wahai suamiku? Tadi ada yang datang, badannya besar, dia memelukku, kemudian aku tidak bisa bergerak, dia katakan Iqra, kemudian aku sampaikan aku tidak bisa baca, tak bisa baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian
Kemudian apa kata Sayyidah Aisyah? Hadan namus. Ini yang disebut dengan namus. Namus itu malaikat Jibril. Ya, itulah Jibril. Ya, la yuhzikallahu abada, kata Sayyidah Khadijah nih, ya, wahai suamiku, engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhanmu sekalipun. Ya. Itu Rasulullah hatinya tenang, mendorong semangat untuk tetap maju spiritual. Itu penentunya. Di situ kata ahli psikologi, kalau untuk dorongan seorang laki-laki dia mendekatkan diri kepada sang kholik, perempuan yang menentukan. Makanya perempuannya benar dulu, biar supaya laki pun juga jadi semangat. Tapi kalau keteladanan, ya Pak, keteladanan contoh perilaku dalam kehidupan, perempuan akan ngikutin kita. Kalau kitanya nambekan, kalau kitanya suka bentak, perempuan suka bentak. Ya, paham ini? Ya. Tapi kalau urusan misalkan semangat, ya, ikutin perempuan biasanya. Kalau perempuan semangat tahajud, lakinya jadi ikut. Percaya Mas saya? Ya. Perempuannya semangat sholat berjamaah, pasti lakinya ikut. Ya. Jadi nurut gitu. Ya. Jadi ibaratnya nginduk gitu ya. Itu Pak. Nah, jadi begitu Bu ya. Saya nggak bisa ngejelasin panjang lebar. Salah satunya yang paling penting, laki itu standar yang baik adalah dia memenuhi nafkah, ya, wabil khusus termasuk urusan fikih terlebih dahulu, karena namanya nafkah itu berkaitan dengan fikih, makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya, kemudian apalagi laki itu bisa membimbing kita di standar yang baik, ya, menurut syariat, bisa membimbing ibadah kita. Nah, kalau mengajarkan, membimbing itu kita Pak. Tapi kalau untuk dorongan semangat itu perempuan. Ya, dorongan semangat perempuan. Tapi kalau mengajarkan, membimbing kita. Ya, makanya kita jangan kita tinggalin istri kita, anak kita. Kalau kita udah bisa ngaji Quran, minimal di rumah kita yang ngajarin. Ya, jangan ditinggal. Udah lancar ngaji, ke masjid, sholat maghrib, habis itu gak pulang sampai isya. Boleh sesekali. Jangan istrinya ditinggal. Pulang dulu ke rumah. Ayo ngaji bareng Bu, ayo ngaji bareng. Nah, ngaji. Bapaknya yang ngajarin. Baru ada bisa balik lagi ke masjid. Gitulah. Ya. Makanya begitulah. Jangan kita mengatasnamakan, saya akan di masjid Pak Ustaz. Ya, saya akan sambil nunggu isya nanggung, kalau pulang bilang aja kamu ngajarin. Ya. Kan gitu, cuma baca, atau jangan-jangan belum bisa baca Quran, bilang aja begitu. Gitu. Kan yang mau bagus kamu pulang, tengok itu nanti yang akan minta pertanggungjawaban kita juga di hadapan Allah. Kalau kita telantarkan mereka, kita tidak bawa mereka akan meminta pertanggungjawaban. Mereka akan protes nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bu ya. Jadi jangan terlalu tinggi ekspektasi kepada manusia. Semua potensi punya salah dan benar. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna, suami yang terbaik kecuali Rasulullah. Kita hanya bisa mencontoh. Ya, bahkan saya sendiri pun belum tentu ya bisa menjadi suami yang terbaik, juga belum, jauh. Ya, kita ini dari ekspektasi. Ibu-ibu pun yang merasa sudah belajar tambah ilmu akan merasa semakin berkurang, merasa bahwa ilmu ini baru sedikit yang kita ketahui. Mungkin kita bukan orang yang sempurna. Kita hidup sama-sama saling melengkapi. Namanya rumah tangga bukan nyari yang salah, yang benar. Konsepnya bukan nyari yang terbaik. Kalau misalkan suami saya terbaik, saya baru mau ikutin dia. Kalau suami saya soleh, saya mau ikutin dia. Itu salah. Ya, salah itu konsep begitu. Kenapa harus ada istri Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran? Solehah dia, walaupun suaminya orang zalim. Kenapa harus ada istri Nabi Lut, Nabi Nuh
yang mana Nabi Nuh, Nabi Lut ini orang soleh, istrinya kebakar. Ya, itu contoh itu contoh. Artinya apa? Urusan bicara kesolehan, kebaikan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang dengan perbaikan kita dengan sesama, baik kepada pasangan, keluarga, dan juga kepada tetangga masyarakat. Ya, coba diperhatikan, nanti dibaca literatur-literatur sehingga sama-sama saling mau belajar. Ya, kita yang laki mau belajar menjadi lebih baik, yang perempuan juga mau belajar menjadi yang lebih baik. Ini saja Bapak Ibu ya. Kita udah masuk ya waktu suruh, silakan sholat suruh dan duha. Ya, nanti penjelasannya pertemuan yang akan datang mengenai subuh. Nanti saya akan bahas ulas kupas tuntas ya. Baik, kita tutup kajian kita dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi yang berkaitan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi qara'atil Fatihah, wa bihaqqi man unzila fi suratil Fatihah. Rabbi fadfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma wa yaqina. Rabbi fadfa'na bima 'allamtana wa faqihna faqih ahlana wa auladana wa qarabatan lana fi dinina ya Rabbana. Barik lana fi bukurina, barik lana fi bukurina, barik lana fi bukurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.